Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Bapak semua? Pada hari ini kita kembali belajar geografi pada materi konsep wilayah dan tata ruang. Oke, apa itu wilayah? Wilayah didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dibedakan dengan daerah lain berdasarkan karakteristik tertentu. Berarti ada ciri tertentu yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan kita juga mengenal istilah perwilayahan, di mana perwilayahan disebut sebagai pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu yang membedakannya antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Jadi kalau wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki ciri tertentu, sedangkan perwilayahan adalah pengelompokan dari bagian permukaan bumi itu sendiri. Oke, dalam mengkaji wilayah ada aspek fisik. Contohnya dalam kita mengkaji wilayah gunung, wilayah pantai. Lalu juga ada aspek sosial. Contohnya dalam kita mengkaji wilayah industri serta wilayah perumahan. Nah, karakter pembeda wilayah. Yang pertama dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik itu berkaitan dengan iklim, fauna, sedangkan non-fisik berkaitan dengan pemukiman. Dan secara umum, wilayah itu terbagi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Lalu apa itu wilayah formal? Nah, wilayah formal merupakan wilayah yang dicirikan dengan adanya keseragaman atau homogenitas yang memiliki batas yang bersifat statis atau tetap atau tidak gampang berubah. Jadi di wilayah formal ini batasnya tetap atau sulit untuk berubah. Nah, wilayah formal memiliki 3 kriteria batas, yaitu administrasi, fisik, dan sosbud atau sosial budaya. Nah, dari segi administrasi, sesuai dengan ketetapan perundang-undangan. Dari fisik, ada juga kesamaan topografi, iklim, dan vegetasi. Sedangkan batas sosial budaya itu berkaitan dengan fungsinya sebagai wilayah industri, tekstil, wilayah sawah basah, dan lain-lain. Contohnya, wilayah administrasi Kota Pekanbaru berdasarkan kriteria batas administrasi, wilayah tropis, subtropis berdasarkan kriteria batas fisik, dan wilayah pemukiman kumuh, kawasan elit berdasarkan batas sosial budaya. Lalu ada pula wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Wilayah fungsional merupakan wilayah yang terdiri dari daerah inti dan daerah pinggiran yang mana daerah ini saling ketergantungan atau ada hubungan kausalitas. Nah, pada batas wilayahnya lebih dinamis. Batas wilayah dipengaruhi oleh seberapa kuatnya interaksi antar wilayah. Jadi jika tadi batas wilayahnya statis atau sulit berubah, kalau di fungsional itu gampang berubah atau dinamis. Contohnya Jabodetabek, Jakarta sebagai daerah inti dan daerah sekelilingnya sebagai penyangga. Nah, penyangga itu apa? Penyangga itu sebagai penyedia kebutuhan dari Jabodetabek. Nah, ini dapat adik-adik lihat seperti ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Nah, di sini ada wilayah fungsional Jabodetabek. Oke, jadi perwilayahan itu adalah penggolongan atau pengelompokan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasiannya dapat berupa formal maupun non-formal. Secara garis besar, penggolongan lainnya adalah natural region berdasarkan ketampakan alami yang ada, seperti wilayah pertanian, kehutanan. Selanjutnya ada single feature region berdasarkan pada satu ketampakan, seperti berdasarkan wilayah iklim, flora atau fauna saja. Selanjutnya ada generic region yang didasarkan pada jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis ditonjolkan hanyalah flora tertentu, seperti anggrek. Specific region, yaitu dicirikan kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, dan kependudukan secara umum. Misalnya, Asia Tenggara memiliki spesifik dalam beberapa aspek. Selanjutnya, actor analysis region, di mana berdasarkan perhitungan analisis statistik dan biasanya untuk hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Manfaat mempelajari perwilayahan, yang pertama mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman fenomena di permukaan bumi. Nah, jadi fenomena di permukaan bumi itu sangat-sangat kompleks, jadi kita dapat menyederhanakannya dengan belajar perwilayahan. Yang kedua, meratakan bagaimana sih pembangunan di setiap wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pada setiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Itulah 4 manfaat perwilayahan.
Oke, pembangunan wilayah. Pembangunan itu sendiri merupakan upaya sadar manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha pemenuhan kebutuhan. Harapannya, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Dan Indonesia sendiri membagi pusat pembangunan wilayah utama itu menjadi 4 bagian, di mana masing-masing pusat pengembangan memiliki kota utama. Di antaranya ada Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Oke, pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah itu merupakan cara untuk mencapai keberhasilan dari pembangunan wilayah. Jadi, bagaimana sih cara pembangunan wilayah itu berhasil? Itu dengan pengembangan wilayah. Menurut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2018, pengembangan wilayah ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, sehingga lahirlah kawasan-kawasan strategis pengembangan yang menjadi pendorong pertumbuhan utama atau main prime mover, yakni KEK atau kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perkotaan, megapolitan dan metropolitan, kawasan pariwisata, serta kawasan berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Nah, jadi beda pembangunan wilayah dan pengembangan wilayah itu, pembangunan lebih kepada pembangunan faktor fisik dan sosial ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dengan memperhatikan faktor ruang di wilayah. Sedangkan pengembangan wilayah adalah membagi wilayah menjadi wilayah-wilayah pengembangan berdasarkan rencana tata ruang dan potensi wilayah, di mana kita pahami lagi bahwa pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembangunan wilayah itu sendiri. Nah, pusat-pusat wilayah pembangunan Indonesia dapat adik-adik lihat pada gambar berikut. Seperti daerah yang dibatasi oleh garis tebal warna hitam itu adalah wilayah pembangunan utama, di mana ada 4 wilayah pembangunan utama. Ada wilayah pembangunan yang dapat adik-adik lihat. Selanjutnya juga ada batas garis putus-putus, yaitu wilayah pembangunan. Jadi ada perbedaan antara wilayah pembangunan utama dan wilayah pembangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, wilayahnya dapat ada regionalisasi pusat pertumbuhan. Nah, itu berkaitan dengan hasil peta tadi, seperti di pusat pertumbuhan kota utama ada regional A, B, C, dan D. Di regional A itu ada Medan. Nah, di Medan itu provinsinya atau daerahnya ada Aceh dan Sumatera Utara. Pusatnya di Medan, wilayahnya ada 1 dan 2. Begitu seterusnya seperti Jakarta, wilayahnya ada 3, 4, 5. Surabaya 6, 7. Dan sedangkan Makassar 8, 9, 10. Nah, di sana ada provinsi atau daerah yang menjadi pusatnya. Ini dapat dipahami, misalkan di Jakarta, di wilayah 3 ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung, pusatnya di Palembang. Sedangkan wilayah 4 di Jakarta ada Yogyakarta berpusat di Jakarta, Kalimantan Barat berpusat di Pontianak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.